Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Juli 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami di hari yang baru ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu kasih yang kami terima dari Engkau itulah yang boleh mendorong dan memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan belajar firman Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan yang kami sudah rasakan itu boleh kami juga belajar untuk nyatakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan tema memandang dengan penuh belas kasih. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Markus 6 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-37a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pelayanan Yesus selalu didasari oleh belas kasihan kepada orang yang tersesat seperti domba tanpa gembala. Dorongan kasihlah yang membuat Yesus tetap melayani mereka secara rohani maupun secara jasmani. Bagian firman Tuhan juga menuliskan bentuk kasih yang terlihat nyata melalui mata yang dimiliki oleh Kristus. Matanya memandang, melihat dengan penuh belas kasihan. Ia bukan hanya sekedar melihat lalu berpaling dan tidak melakukan apapun, tetapi ia memandang dengan penuh belas kasihan. Karena ia tahu apa tujuannya datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga matanya memandang dengan penuh belas kasihan. Di dalam istilah Ibrani atau Yunani yang diterjemahkan sebagai belas kasihan, di dalam Alkitab berarti menunjukkan belas kasihan, merasa simpati dan mengasihani. Kita tahu bahwa menurut Alkitab, Allah adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Sama halnya dengan semua sifat Allah, belas kasihnya tak terbatas dan ada sepanjang masa. Belas kasihnya tidak kunjung gagal dan mereka selalu diperbaharui setiap pagi. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Kristus mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, meneladani semua sifat Sang Bapa, termasuk belas kasihnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan, compassion, atau di dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani berasal dari bagian dalam dari tubuh manusia, seperti hati, jantung, paru-paru. Jadi artinya rasa sayang dan simpati yang mendalam yang Yesus lakukan ini berasal dari hati dan lubuk hatinya yang paling dalam. Sehingga Yesus menyayangi domba-dombanya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Belas kasih dari hati yang terdalam tidak akan pernah berhenti di hati yang hanya bersimpati, tetapi menjadi sebuah gerakan nyata, wujud nyata dari belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus digerakkan oleh belas kasihan terhadap penderitaan mereka. Ia melayani banyak orang yang menderita karena dosa. Yesus memulihkan kerumunan orang yang menghampirinya, serta individu-individu yang meminta disembuhkan oleh Yesus. Ketika ia melihat kerumunan besar bagaikan domba tanpa gembala, belas kasihnya mendorongnya mengajar mereka dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh gembala-gembala palsu Israel. Dengan matanya, Yesus memandang setiap individu manusia dengan belas kasihan, bukan hanya sekadar memandang dari jauh, tetapi mata yang memandang dengan penuh belas kasihan, sehingga menggerakkan Yesus untuk menyatakan kasihnya secara nyata. Ketika ditanyakan apa hukum yang paling agung, Yesus menjawab, hukumnya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Tetapi ia juga menambahkan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Dan hal inilah yang Kristus teladani di dalam sepanjang kehidupan pelayanannya. Hal inilah yang telah Yesus hidupi dan teladankan kepada setiap kita. Biarlah kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, boleh menghidupi kehidupan yang telah Ia teladankan. Yesus bukan hanya sekedar meneladankan, tetapi Ia juga yang menciptakan dan memberikan mata kita. Sehingga berdoalah agar mata Kristus yang memandang dengan penuh belas kasihan itu pun boleh kita miliki. Dan kasih-Nya lah yang memampukan kita, menggerakkan hati kita untuk memandang orang lain dengan penuh belas kasihan dan menjadi suatu kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami bagaimana Engkau adalah Allah yang memandang setiap kami dengan penuh belas kasihan. Engkau bukanlah Allah yang berpaling dari setiap kami, tetapi justru Engkau mengasihi setiap kami, mengampuni setiap kami, dan bahkan memberikan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami menyakiti hati Tuhan dengan seluruh kehidupan, sikap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga ketika kami melihat orang-orang lain yang juga membutuhkan pertolongan, mereka yang juga membutuhkan kasih Kristus, bahkan mereka yang juga membutuhkan pengampunan, kami mau memberikan kasih Tuhan yang sudah kami terima ini. Kami pun boleh belajar memandang mereka dengan penuh belas kasihan, sehingga kasih Tuhan itulah yang menguatkan kami, yang menggerakkan kami untuk mengasihi mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengenal kasih Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka juga boleh dipulihkan. Mereka juga boleh menerima sukacita yang kami terima karena kami percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat memandang dengan penuh belas kasih seperti Kristus. Amin.